Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali. Buka bersama saya di Yesaya pasal 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal yang zaman purbakala. Kita mesti fokus ke depan. Jangan lihat semua kesalahan dan pelanggaranmu di masa lalu. Kalau kita bertobat ikut Tuhan hari ini, ambil keputusan untuk akuin dosamu, pelanggaranmu di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Allah setia dan adil akan mengakuin dosa kita. Kalau kita mengaku dosa, Dia akan menyayangin kita. Kata kita Mika 7 ayat 19, akan menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita itu ke dalam tubir-tubir laut. Udah, jangan diingat-ingat lagi, jangan dipancing-pancing lagi. Kelemahanmu masa lalu, dosamu, pelanggaranmu masa lalu, sudah jangan diingat-ingat. Lupakan, kita lihat ke depan. Masa lalu tinggal sejarah, masa lalu tinggal sebuah cerita. Masa lalu tidak akan ada gunanya sama sekali. Tapi 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 tahun ke depan, hari-hari berikutnya ke depan ini yang paling penting, yang kita harus setiap hari fokus dan berjalan sama Tuhan. Jangan terus diingat-ingat. Apalagi kalau ada orang yang kerjanya bangkitin masa lalu kita. Oh, kamu nggak tahu aja dia itu begini. Oh, kamu nggak tahu aja dia itu bikin kesalahan begini, begitu. Lupakan. Tuhan saja sudah lupakan kok. Waktu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Dia itu Allah setia dan adil. Dia melupakan dosa kita. Waktu kita ampun, diambil darahnya, dikuduskan kita, disucikan kita. Nah, posisi kita langsung kudus, suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kita suci di hadapan Tuhan kalau kita mengaku dosa. Tetapi setan kan nggak terima. Setan akan selalu pakai orang-orang yang nggak bertobat, mulutnya itu selalu dipakai untuk nuduh, ngingetin. Nggak usah pusing dengan perkataan orang yang perkataan itu jelek, perkataan itu buruk, perkataan itu menyakitkan. Nggak usah dipikirin. Kita fokus saja dengan apa yang Tuhan janjikan. Kita ini ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, nih di Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini kalau kita ngaku dosa di hadapan Tuhan. Yang bisa menghapuskan dosa kita adalah darah Yesus. Selain itu tidak bisa. Kebaikan kita, perbuatan baik kita, sedekah kita, persembahan kita, atau apapun yang kita kerjakan secara fisik tidak akan bisa menghapus dosa kita. Hanya darah Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan, minta ampun, akuin segala pelanggaranmu A, B, C, D, E, F, G, sebutkan semuanya di hadapan Tuhan, dan aku itu di hadapan Tuhan. Tuhan akan ampuni dosa kita. Kita minta ampun itu gak perlu pakai pengantara lagi. Sejak tabir Allah terbelah dari atas ke bawah, terbelah menjadi 2. Jadi ruang kudus sama ruang maha kudus itu tidak ada penghalang lagi. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Kalau dulu zaman sebelum adanya kebangkitan Yesus perlu pakai imam besar, sebelum adanya Yesus perlu pakai imam besar. Sekarang kita langsung bisa nyembah Tuhan. Kita bisa langsung menghadap Tuhan. Ya, kita minta ampun saja, Tuhan pasti kuduskan, sucikan. Udah minta ampun ya, jangan diulangin lagi. Dan jangan dipancing-pancing lagi, jangan diingat-ingatkan lagi. Karena setan selalu nuduh, selalu dia akan nyeret kita ke masa lalu kita. Dan ada orang-orang tertentu biasanya mulutnya itu dipakai loh. Gampang banget menghakimi, gampang banget menilai. Oh, dia itu kan begini, dia itu kan begitu, dia itu kan begono. Kamu gak tahu aja masa lalunya seperti apa. Shut up, diam. Fokus ke melihat masa depan. Masa lalu udah gak ada berguna lagi. Kita tuh bisa menjadi orang yang gampang menghakimi, menuduh orang lain, dan ngawur sekali loh. Padahal kita nggak tahu apa yang dialami orang itu dengan Tuhan. Bisa saja dia sudah bertobat dan posisinya kudus di hadapan Tuhan. Kita tetap nuduh yang ngawur, yang sembarangan. Malah kita akan berurusan dengan Tuhan. Dia yang kita tuduh masuk surga, malah kita yang menuduh, kita malah kena murka Tuhan bisa-bisa. Makanya hati-hati dengan mulutmu. Jangan menilai orang secara fisik. Jangan menilai orang dari masa lalunya. Lihat hari ini apa yang dia lakukan bersama Tuhan, apa yang dia bayar bersama Tuhan. Kita fokus melihat dari sisi baiknya seseorang. Jangan lihat sisi buruknya. Karena setiap orang itu punya sisi buruk. Dan sisi buruk itu akan mengerikan sekali. Dan setan selalu pakai sisi buruk itu untuk menjebak, menjerat, menarik kembali ke dalam dosa yang lama.
Setan tidak akan pernah terima. Sekarang buka di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Sekalipun kita ini sudah minta ampun di hadapan Tuhan, setan akan selalu tuduh, kamu nggak layak, kamu tuh najis, kamu tuh orang jahat, kamu tuh pembunuh, kamu tuh kepahitan, kamu kan pernah disakitin, kamu kan dilukain. Setan selalu tuduh terus, dia dakwa terus. Nah anehnya, ini setan kadang dipakai mulut-mulut orang-orang nggak bertobat loh, untuk dakwa, nuduh, bangkitin, ngingetin masa lalu. Nah mulut kita ini harusnya dipakai untuk ngomong kebenaran, Mas, tentang kabar baik loh, memberitakan tentang kabar baik, memberitakan kabar baik yang masa depan yang penuh pengharapan bersama Tuhan. Tapi kalau mulut kita, kalau kita nggak bertobat, nggak sungguh-sungguh ngerti kebenaran, mulut kita bisa dipakai setan untuk nuduh orang lain, jelekin orang lain, ngomong yang buruk orang lain tentang masa lalunya loh. Yang padahal masa lalu itu sudah jadi kenangan, dan orang itu sudah bertobat balik kepada Tuhan, tapi tetap diingat-ingat. Mulut kita bisa dipakai setan. Makanya kita jangan mudah menghakimi orang lain, mudah menilai buruk orang lain. Kita tidak pernah tahu dia perjalanannya dengan Tuhan. Makanya Alkitab ngomong janganlah menghakimi. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Tapi manusia cenderung tergoda untuk menghakimi, menilai orang lain, apalagi sisi yang buruk. Omongin yang baik saja. Memang daging akan tergoda selalu ngomong yang buruk, ngomong yang jelek, ngomong yang gak berkenan, ngomong yang nyakitin orang lain. Itu mulut bisa dipakai setan, karena setan kerjanya kan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita nggak jaga-jaga, kita nggak peka, mulut kita bisa dipakai setan untuk menghancurkan orang lain loh. Dari perkataan busuk, perkataan jelek, perkataan negatif, perkataan melemahkan, perkataan menuduh, perkataan menghakimi, itu yang tidak membangun sama sekali. Itu hanya membuat kita itu menjadi orang yang merasa benar, merasa hebat, merasa pintar sendiri, sehingga bisa menilai orang lain semau kita sendiri. Kita meski tahu diri, hidup kita ini harusnya dipakai untuk ngomong kebenaran, menjadi saluran berkat, menjadi representasi dari kerajaan Allah, bukan menjadi representasinya iblis. Kalau kita nggak sadar diri, daging kita masih nonjol, daging kita begitu kuat mengendalikan hidup kita secara agamawi. Kita bergereja, memiliki agama, beribadah, tapi kelakuan kita, hidup kita menjadi representasi dari perbuatan-perbuatan setan. Kalau kita nggak jaga diri, makanya meski sadar diri, sadar, pakai hikmat, pengertian, minta kekuatan, diterangi mata hati kita ini, supaya kita bisa melakukan yang terbaik, melakukan yang benar, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan melakukan yang busuk dan jahat. Dan kita menjadi orang yang munafik, kelihatannya rohani, kelihatannya melakukan banyak aktivitas, ikut pelayanan, ikut doa, ikut nyumbang, ikut yayasan sosial, bahkan memberi hidupnya untuk melayani orang lain. Tapi kalau hatinya busuk, mulutnya jahat, gampang menilai orang lain semau sendiri, menghakimi orang lain seenak perutnya sendiri, ya percuma saja. Kita melakukan sisi yang lain baik, tapi di dalam diri kita melakukan hal yang buruk. Kalau kita mau benar-benar ikut Tuhan, kalau kita benar-benar mau melayani Tuhan, nempel hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, ya kita harus benar-benar belajar pikul salib sangkal diri. Kuasai mulut kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita ini harus sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Jangan mau kita sendiri. Bagi orang yang gampang gosip, bagi orang yang hatinya busuk dan jelek gitu. Ini ada orang-orang kalau ingin tahu hatinya busuk dan jelek, lihat aja apa yang keluar dari mulutnya. Kalau kerjaannya nilai buruk orang lain, gampang menghakimi, gampang nilai orang lain, gampang nuduh orang lain. Toh yang dituduh itu belum tentu benar, belum tentu salah juga. Ngapain, buat apa? Kita bukan dipanggil untuk menjadi polisi agama yang bisa menilai orang lain, menghakimi orang lain. Jangan coba-coba menjadi Tuhan buat orang lain, bisa menghakimi dan menuduh orang lain semau kita sendiri loh. Kita ini dipanggil menjadi serupa segambar dengan Tuhan untuk melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Bukan menjadi hakim, bisa nuduh orang lain, menghakimi orang lain. Ya kita bisa lakukan semau kita sendiri. Bisa saja orang yang kita tuduh sudah bertobat,
ngalami Tuhan, diurapin Tuhan, malah kita yang memberikan kesaksian palsu, saksi dusta itu. Hukum Allah yang ke-9 itu menjadi berikan saksi dusta karena nuduh dan menghakimi orang yang semau kita sendiri. Akhirnya kita kena murka Tuhan. Kita mesti belajar. Kalau ingin tahu hatimu seperti apa, coba lihat dari apa yang keluar dari mulutmu. Gampang nilai buruk orang lain enggak? Gampang ngomong di belakang orang enggak? Kalau kita ini suka punya teman nih, suka ngobrol, cerita keburukan temannya, saudaranya, siapapun di belakang, kerjaan yang gosip, kritik, menuduh, memfitnah, memperlakukan buruk. Suatu hari kita juga akan bisa diomongin dengan orang model kayak begini loh. Jangan bergaul dengan pencemooh. Ini model-model pencemooh nih. Kerjaannya mencemooh, kerjaannya mulutnya kotor, selalu ingat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, keburukan orang lain. Itu mulut pencemooh nih. Mulut pencemooh ini jangan dideketin. Ini akan hanya menghadirkan kutuk saja ini. Orang-orang kayak begini jauhin. Kalau nggak mencemari, kalau perlu ingatkan, kalau nggak mau ingatkan, nggak mau bertobat, tinggalkan. Jangan bergaul dengan manusia model kayak begini. Mulutnya jahat, hatinya busuk. Ngelihat dari kacamatanya sendiri. Padahal kalau dia sendiri dinilai, ngamuk biasanya. Orang yang gampang menilai orang lain buruk, jelek, gampang menghakimi orang lain negatif. Terus kalau kita tegur orang ini, biasanya marah, nggak terima, ngamuk. Bisa bela diri dengan segala macam cara membenarkan diri. Ini loh ciri manusia busuk dan jahat nih. Bisa ngomongin orang lain, tapi kalau orang dirinya sendiri diomongin marah, nggak terima, bela diri. Wah, ini manusia busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Orang model kayak ini jangan diajak teman. Nanti akan melukai. Seperti kita ini berteman dengan manusia berduri ini. Orang-orang kayak begini akan melukai hati kita loh. Jauh lebih baik jauhin, doain aja cukup. Kalau perlu diingatkan, kalau nggak mau diingatkan, serahkan sama Tuhan. Jauhin, jauh lebih baik. Kita harus sadar diri, kita ini berteman dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang busuk hatinya. Kalau kita berteman dengan manusia yang busuk, yang gampang menghakimi, menilai orang lain, seenak perutnya sendiri, itu hanya membuat hati kita ini terluka aja. Kalau kita bergaul terus dekat dengan orang model kayak begini, lama-lama kita juga ikut-ikutan. Karena perkataan busuk itu seperti kanker yang menjalar tuh. Melukai banyak orang, menyakitin banyak orang. Dan dia nggak peduli. Dia bisa menuduh orang lain, memfitnah orang lain, memperlakukan buruk orang lain. Dia sendiri nggak peduli. Orang itu terluka, hancur apa enggak. Yang penting dirinya seneng. Dia juga nggak peduli apapun yang dilakukan ini menyenangkan Tuhan apa. Nggak peduli sama sekali. Saya teringat ketika beberapa tahun yang lalu, ketika ada seorang hamba Tuhan, dituduh, difitnah, dicaci maki luar biasa, diperlakukan buruk. Bahkan hamba-hamba Tuhan lain yang ngomong. Dan ternyata tidak terbukti. Dan ternyata keluarganya dipulihkan, hidupnya dipulihkan. Nggak pernah tuh klarifikasi ulang. Karena apa? Bayangin, kalau ada hamba Tuhan hanya ngomongnya kerjaannya jelekin orang lain, nuduh orang lain, fitnah sesama hamba Tuhan. Nanti apa yang ditransferkan ke jemaat? Jauhin orang-orang model kayak begini. Mulut hamba Tuhan itu jahat. Kerjaannya jelekin hamba Tuhan lain. Maki-maki, nuduh, fitnah. Dah, jangan didengerin lah orang model kayak begini. Nanti menghamiri seluruh adonan, mencemarin hati kita. Masih banyak hamba Tuhan yang benar. Dengerin mereka. Makanya kita mesti tahu diri, kita mesti sadar diri. Kita ini dipanggil bukan untuk menjadi hakim buat orang lain, bukan untuk menjadi penilai kehidupan orang lain. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau, jalanin apa yang Tuhan mau, supaya kita didapati semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Amin. Kalau ada orang ngomong buruk tentang kejelekan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, atau dosa-dosa kita di masa lalu, udah lupain aja. Tinggalkan, abaikan. Gak usah diambil hati. Mereka gak tahu kok perjuangan kita hari ini bersama Tuhan. Kan kita yang penting hari ini bertobat balik kepada Tuhan. Kita cintai Tuhan, kita kasihin Tuhan. Kita bayar harga sungguh-sungguh. Pikul salib pati daging sangkal diriku Tuhan. Kalau ada orang ngomong buruk, ngomong jelek, ngomong nyakitin, lupain. Kita fokus dengan janji Tuhan. Ngikutin perkataan orang, itu gak ada habis-habisnya. Dan kebanyakan orang itu ngomongnya negatif, ngomongnya jelek. Buat apa didengerin? Toh kita gak minta makan sama mereka kok. Mereka bisa ngomong jelek, gak ada pengaruhnya apa-apa buat kita. Karena hidup kita dipengaruhi oleh janji Tuhan. Hidup kita itu ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Janji Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi gak usah pusing
Nggak usah ambil pusing dengan perkataan mulut orang-orang jahat. Kita fokus saja jalan sama Tuhan. Kita nikmatin hidup bersama Tuhan. Dan kita akan menikmatin kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Yang perlu kita renungkan adalah janji Tuhan. Makanya hidup kita mesti banyak belajar firman Tuhan. Meski ngerti kebenaran, dengerin pengajaran-pengajaran yang sehat, yang membuat kita semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kumpul sama pencemooh, kerjaannya jelekin orang lain, jauhin. Itu mulutnya jahat. Kalau orang mulutnya jahat, hatinya pasti jahat. Kemarin kita udah bahas, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Buat apa kita bergaul dengan orang yang mulutnya jahat? Kita bergaul dengan pencemooh, kita akan lama-lama jadi pencemooh loh. Kita bergaul dengan tukang gosip, kita lama-lama jadi tukang gosip. Kita bergaul dengan penghujat, lama-lama kita jadi penghujat. Jauh lebih baik jauhin orang seperti ini. Cukup didoain, gak perlu banyak berteman. Biasanya model-model manusia kayak begini nih, ngomong manis di depan kita, padahal hatinya busuk. Suatu saat dia bisa tikam kita dari belakang, bisa habisin kita. Jangan bergaul, jauhin, jauh lebih baik. Tetap bersikap baik, tetap kasih senyuman yang manis, tapi jangan dekatin. Seperti kita mendekatin duri yang beracun nanti. Kita lama-lama kesenggol, kalau dekat sama mereka, kesenggol dan kita sendiri akan terluka, kita sendiri akan rugi. Fokus ke masa depan. Fokus kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan firmankan. Hidup kita akan menikmati semua janji Tuhan, berkat Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Hidup kudus, hidup benar, jaga hati. Jangan sampai kita kepahitan dan terluka dengan manusia model kayak begini. Karena kerjaannya selalu cari kelemahan kita untuk diomongin. Yang paling menyebalkan itu diomongin dengan orang lain. Kumpul rame-rame, jelekkan, akhirnya memfitnah. Udah jangan ambil hati. Kita perlu jaga hati. Kalau ketemu orang manusia model kayak begini, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita benci, jangan sampai kita dendam. Percuma. Mereka ini adalah orang-orang yang dipakai setan. Kerjaannya menuduh, mencuri ke damai sejahtera kita, dan ujungnya membinasakan kita. Mulutnya jahat. Mulutnya dipakai setan. Biasanya orang-orang model kayak begini, orang yang belum mati daging pikul salib sangkal diri. Dagingnya begitu kuat dan begitu kental. Sehingga merasa paling benar. Merasa paling hebat. Merasa paling berkenan sendiri di hadapan Tuhan. Bahkan merasa paling punya surga sendiri. Yang lain bukan siapa-siapa. Sehingga berhak menilai dan menuduh orang lain. Sebenarnya hatinya busuk dan jahat. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau tetap jaga hati, tetap fokus dengan apa yang Tuhan janjikan, jangan fokus dengan perkataan orang. Kalau perkataan orang itu baik, terima. Kalau perkataan orang itu buruk dan membahayakan, tolak dalam nama Yesus. Tolak, karena nggak semua orang ngomongnya baik kok. Kita meski pinter dan peka memilih, kita pinter dan peka menyaring semua perkataan orang lain. Kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Dan jangan pernah bergaul dengan manusia model kayak begini. Komunitas yang baik, orang di sekitarmu yang akan baik akan mempengaruhi imanmu. Semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Dan karaktermu semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Jaga hati. Jaga sikap. Jangan sampai kepahitan dengan perkataan orang lain. Jangan sampai teracuni. Karena setan selalu akan pakai tuduhan-tuduhan. Dan setan akan seret kita hidup di masa lalu kita. Padahal masa lalu kita udah dibuang ke tubir-tubir laut. Tuhan sendiri aja nggak ingat, ngapain kita mesti ingat? Hanya setan yang selalu mengingat masa lalu kita. Tapi Tuhan gak pernah ingat masa lalu kita. Tuhan selalu sediakan masa depan yang penuh pengharapan. Setan akan seret selalu balik kita ke masa lalu yang buruk, yang jelek itu. Tuhan aja gak pernah ingat dosa kita kok. Tuhan gak pernah ingat kesalahan kita kalau kita minta ampun dan hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya setan yang selalu menyeret kita. Dengerin baik-baik. Banyak orang mulutnya dipakai setan untuk mengingat-ingat kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita di masa lalu. Jangan didengerin. Jangan fokus ke situ. Fokus kepada janji Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Hidup benar, jaga hati. Semakin menyenangkan Tuhan. Saya berdoa bahwa Ibu semakin hari semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Semakin didapatin berkenan. Menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, jagain hati kami. Jagain hati kami. Supaya kami tidak termakan perkataan busuk orang pencemooh.
sehingga kami bisa membedakan, menyaring, memilah perkataan yang busuk dan perkataan yang membangun. Kami mau terima semua perkataan yang baik dan membangun. Semua perkataan yang busuk kami tolak dalam nama Yesus. Jaga hati kami Tuhan, berikan kemauan kekuatan, supaya kami tidak terluka dan tersakiti dengan sikap buruk dan sikap busuk orang lain. Kami mau belajar hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Roh Allah yang ajaib dan dahsyat menuntun dan memampukan kami. Kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus. Kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami, nempel dalam hidup kami, sehingga firman menjadi kehidupan dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan, disebut atas hidup kami, atas keluarga kami, atas anak cucu kami. Kami menjadi berkat dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Didapatin menjadi orang yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya masa depan kami penuh pengharapan. Masa depan kami penuh pengharapan. Kami mau melihat hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Penyertaan Tuhan, pemulihan Tuhan, breakthrough. Dan namamu percaya akan ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan singkapkan. Perkara ilahi. Dan kami akan dibawa ke naik level, ke dalam tingkat iman yang berbeda. Sekarang kami mau berdoa untuk orang yang sakit, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Penyertaan Tuhan dalam hidupmu, pemulihan Tuhan sedang berjalan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.